Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya kita menganalisis peluang usaha baru yang dilihat dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis peluang usaha baru dari gagasan produk baru. Nah, apa saja gagasan produk baru? Di sini kita akan membahas tentang konsep produk, konsep marketing, dan konsep menciptakan kebutuhan pasar. Nah, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut. Nah, sebelum kita mengetahui tentang konsep produk, kita harus paham dulu apa itu tentang konsep produk. Di sini ada beberapa pengertian yang sudah Ibu tampilkan, yang mana pengertian tentang produk menurut si Philip Kotler bahwa segala sesuatu produk itu adalah segala sesuatu yang melekat pada suatu barang yang mana itu ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, itulah yang dikatakan dengan produk menurut si Philip Kotler. Sedangkan menurut si W.J. Stanton, produk itu adalah seperangkat atribut baik dia berwujud maupun tidak berwujud. Nah, yang tidak berwujud ini seperti warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik itu merupakan seperangkat atribut yang tidak berwujud. Nah, sedangkan menurut si Bukhari Alma, produk itu adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud sebagai pemuasan kebutuhan konsumen. Nah, berwujud di sini yaitu sesuatu yang dapat produk ya, yang kita ketahui apakah dia dalam bentuk makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kalau tidak berwujud ini dia lebih ke seperti pelayanan jasa. Nah, produk ini memiliki 3 lapisan yang mana terdiri dari lapisan inti, lapisan 2, dan lapisan 3. Nah, apa itu lapisan inti? Lapisan inti itu dilihat dari segi manfaat. Jadi, produk itu dilihat dari segi manfaatnya. Dengan pertimbangan bahwa konsumen membeli produk karena berharap manfaat dari produk yang ingin dia beli. Sedangkan pada lapisan kedua, itu dikatakan sebagai produk formal. Produk formal ini produk yang berwujud. Misalnya, produk yang dicirikan dalam bentuk warna, merek, pembungkus, model, atau mutu tertentu. Jadi, produk formal ini merupakan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk. Sedangkan pada lapisan ketiga itu merupakan kelengkapan produk. Kelengkapan produk ini itu berupa ketersediaan suku cadang, keringanan pembayaran, garansi, pengiriman barang sampai rumah, dan pelayanan memuaskan. Ini merupakan faktor pendorong untuk konsumen memutuskan membeli suatu produk. Contoh lapisan 3 ini misalnya seperti ini. Jika kita ingin membeli suatu barang elektronik, sebelum membeli kita biasanya menanyakan dulu kepada si penjual, produk ini garansi berapa tahun dan apa saja yang digaransikan. Kemudian misalnya produk ini apakah harus dibeli dengan cara kontan atau bisa dengan cicilan. Kemudian pengirimannya bagaimana? Apakah si konsumen harus membeli sendiri, harus membawa sendiri barangnya atau diantar sampai rumah? Terus pelayanannya kira-kira memuaskan atau tidak? Nah, itu masuk ke dalam lapisan 3 yaitu tentang kelengkapan produk. Nah, inilah yang menjadi faktor pendorong bagi konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu produk dari suatu toko. Nah, dalam pengembangan produk ada beberapa tahapan, kita lihat ada 6 tahapan. Yang pertama sekali adanya ide, kemudian setelah ide muncul, ini idenya disaring, kemudian dikembangkan, kemudian ide yang sudah dikembangkan itu dicoba untuk dibuat. Setelah dicoba dibuat, kemudian kita analisis usaha dari pembuatan itu, kemudian baru kita coba untuk penjualan di pasar. Nah, dalam mengembangkan produk kita harus punya tujuan, yaitu ada 5 tujuan dalam mengembangkan produk. Produk itu harus memenuhi keinginan konsumen, itu yang paling penting.
jika kita memproduksi suatu produk tapi konsumen tidak butuh, itu sama saja, itu namanya sia-sia. Jadi kita harus paham dulu keinginan konsumen. Kemudian produk kita itu harus memenangkan persaingan, berarti harus ada nilai plus dari produsen yang lain ya. Artinya apa sih keunggulan produk kita dari produk yang lain? Kemudian meningkatkan jumlah penjualan. Nah, ini jika produk kita tidak meningkatkan jumlah penjualan, artinya dari bulan ke bulan atau dari ke tahun itu sama saja, itu nanti tidak memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Kemudian mendayagunakan sumber-sumber produksi dan mencegah kebosanan konsumen. Nah, ini harus kita perhatikan sebagai produsen, bagaimana caranya agar konsumen tidak bosan dengan produk kita. Ya, berarti kita harus membuat inovasi-inovasi baru dari setiap perkembangan produk itu sendiri. Nah, dalam kehidupan produk itu memiliki siklus, yaitu ada 5 siklus, di mana siklus yang pertama itu adalah tahap introduksi atau introduction. Pada tahapan ini, si produsen berusaha selalu memperbaiki tampilan produk. Kemudian produsen menyebarkan barang sebanyak-banyaknya di seluruh toko di seluruh daerah. Kalau perlu, si produsen ini membuat perlombaan untuk si penjual terbanyak. Misalnya, bagi toko yang bisa menjual barang terbanyak dari produksi mereka akan diberikan hadiah apa, seperti itu. Kemudian ada namanya sell out, yaitu promosi di media massa secara gencar. Jadi tahap introduksi ini sangat menentukan tahapan atau proses pertumbuhan dari bisnis tersebut. Nah, setelah tahap produksi dilakukan, adanya tahap pengembangan atau growth. Tahap pengembangan ini, si produsen harus terus mencari segmen baru, harus menambah jumlah tenaga penjual, harus menambah armada pengangkutan. Nah, itu dia. Jadi, misalnya si produsen memproduksi produk elektronik rumah tangga, misalnya alat-alat dapur. Jadi dia nanti harus mencari segmen-segmen baru untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi tidak cukup dengan alat dapur seperti rice cooker saja. Dia buat produk lain, misalnya dalam bentuk kompor gas atau yang lainnya yang masih dalam kategori alat dapur. Kemudian selalu memperbaiki mutu produk dengan penampilan dan kualitas yang prima. Ini penting sekali ya untuk menjaga agar bisnis tersebut tetap berkembang. Kemudian pertimbangan strategi menurunkan harga untuk barang yang harganya tinggi. Nah, biasanya pembeli atau konsumen itu senang yang namanya diskon. Jadi si produsen bisa memberikan diskon untuk produk-produk tertentu, di mana diskon yang diberikan tidak mengakibatkan kerugian terhadap penjualan. Nah, siklus yang ketiga yaitu tahap kematangan. Jadi setelah tadi kita kembangkan, di sini ada tahap kematangan. Jadi tahap kematangan ini lebih stagnan, inilah yang menentukan siklus ke depannya. Jadi si produsen harus mencari segmen-segmen kecil yang belum terisi dengan harapan dapat menarik konsumen baru. Nah, ini penting. Yang awalnya produk yang sudah dikembangkan ini, dia kan sudah memiliki pelanggan. Nah, kan tidak mungkin misalnya kita menjual rice cooker, kita berharap rice cooker itu rusak dalam waktu 1 tahun, kemudian tahun depan beli lagi, itu tidak mungkin. Jadi, produk yang baik itu adalah produk yang bertahan lama. Jadi, si produsen harus cari segmen-segmen kecil lagi. Dia harus cari konsumen baru lagi. Kemudian dia harus menciptakan produk dengan kemasan besar sehingga jumlah penjualan tetap meningkat. Nah, ini misalnya contohnya seperti produk-produk makanan ya, seperti minuman cola yang dulu dijual hanya dalam bentuk kemasan. Misalnya dalam bentuk kemasan kecil, ini dijual dalam bentuk kemasan 1 liter. Kemudian minyak goreng yang awalnya hanya 1 kilo, ini dijual dalam kemasan 5 kilo, kemudian odol yang dulunya kemasannya kecil, ini dijual dalam ukuran kemasan besar. Nah, itu tujuannya untuk tetap menjaga jumlah penjualan
produk. Jadi agar terus jumlah penjualan produknya agar terus meningkat. Misalnya perusahaan itu memproduksi sebanyak, kita bilanglah bahan bakunya itu untuk minyak ya, untuk minyak kira-kira 5 ton minyak dalam 1 bulan. Nah, agar mempertahankan penjualan itu tetap meningkat, ya dengan memperbesar kemasannya. Itu caranya, agar setiap bulan atau setiap tahunnya terjadi peningkatan. Kemudian merubah produk desain. Nah, jadi supaya si konsumen tidak bosan, biasanya perusahaan itu merubah tampilan produknya dengan desain yang lebih bagus, kemudian misalnya mutunya diperbaiki jadi lebih super, jadi lebih putih, lebih bermutu. Jadi konsumennya ini tidak jenuh dan dia selalu mencari apa sih yang baru dari produk-produk yang dipasarkan. Kemudian jika ini tidak terjadi, tahap kematangan ini tidak bisa dipertahankan, maka akan terjadi penurunan atau decline. Nah, jika gejalanya sudah parah, maka promosi harus di-stop. Kemudian pusatkan perhatian pada pasar yang masih ada harapan. Kalau pasar yang nggak ada harapan, maka hentikan pemasarannya. Kemudian menghentikan pasaran produk secara menyeluruh dan menciptakan produk baru untuk memulai masa introduksi kembali. Nah, ini jika kondisi sudah parah sekali, jika tidak ada lagi pasar yang bisa menerima produk dari si produsen, maka hentikan pasaran produk tersebut dan buat produk baru.